Mas Botok tembus DPR paksa pimpinan teken komitmen RUU perampasan aset. Hari ini 27 Agustus Jakarta memanas. Masa aksi geruduk Senayan sampai jebol barikade masuk jalan tol dalam kota. Tapi ada kemenangan kecil saat Mas Botok, koordinator AMPB, dibolehkan masuk ke balkon paripurna dan temui pimpinan DPR. Hasilnya pimpinan DPR neken komitmen tertulis. Targetkan RUU perampasan aset sah maksimal 15 Desember 2026. Mas Botok menantang pimpinan DPR wajib mundur kalau janji ini meleset. Di tengah aksi damai ini, polisi juga tangkap 65 penyusup anarko bawa senjata tajam yang berniat bikin rusuh. Sempat dituding demo pesanan, Mas Botok tegaskan ini murni patungan rakyat tanpa backingan elit, apalagi niat lengserkan pemerintah. Buat yang di lapangan, awas provokasi penyusup. Mari rapatkan barisan, warga jaga warga. Tulis opinimu dan follow Orang Dalam Update. Jakarta kembali dikepung massa demo desak DPR sahkan RUU perampasan aset. Massa dari berbagai daerah nekat merapat ke Senayan tuntut RUU miskinkan koruptor segera disahkan atau setidaknya ada janji tertulis dari parlemen. Jelang aksi ini, Komisi 3 DPR janjikan regulasi ini rampung Desember 2026. Tapi ada fakta mengejutkan dari survei netizen yang merespons isu ini dengan sentimen negatif tinggi. Meski ingin koruptor dihukum mati, 63,6% publik justru ketakutan kalau RUU perampasan aset disahkan. Alasannya sederhana, aparat penegak hukum kita dinilai belum bersih dan publik takut RUU ini malah dipakai penguasa buat merampas aset lawan politik atau warga kritis. Jadi butuh RUU ini atau bersihkan dulu aparat penegaknya? Saya sebagai rakyat belum puas karena belum tentu janji mereka ditepati. Betul. Karena sangat lama 3 bulan. Karena menunggu Desember itu sangat lama bagi saya. Seluruh rakyat Indonesia harus kompak. Apabila nanti tanggal 15 Desember tidak ditepati, kita akan aksi kembali. Setuju? Biasanya masyarakat harus demo keras-kerasan dulu. Kali ini AMPB langsung diterima sama DPR. Nih, langsung masuk gedung DPR. Wow, gercep banget ini. Belum. Aku agree. Ya, hukum anti koruptor. Pokoknya harus dimiskinkan koruptor ya. Wow. Kita dukung terus RUU perampasan aset sampai disahkan. Ini DPR kali ini sumpah gercep banget, baru jam segini tanpa demo bakar-bakaran ini udah langsung diterima. Wow. Wah, ini Mas Boto akhirnya keluar juga nih dari gedung DPR. Nih, lihat nih tuh. Mas Boto akhirnya menyampaikan apa yang dia diskusikan dengan DPR. Dia menyampaikan 2 pesan. Yang pertama, pesan kalau DPR akan mengesahkan RUU perampasan aset pada tanggal 15 Desember 2026. Itu pesan pertama yang disampaikan oleh Mas Boto. Yang kedua adalah masyarakat Indonesia mendapatkan kepastian jaminan dari DPR kalau tanggal 15 Desember 2026 enggak disahin, maka DPR akan mundur dari jabatannya. Ya, nih lihat nih, Mas Boto menyampaikan pesan itu di depan masyarakat yang demo pada hari ini. Ya, menurut kalian ini kemenangan masyarakat atau kita harus tetap terus pantau DPR hingga RUU perampasan aset disahkan di Desember 2026? Inilah aparat kita ya. Kalau masyarakat jelata, cepat sekali Anda untuk ngecek rekeningnya. Itu kan untuk acara aspirasi masyarakat. Kenapa Pak Polisi dan aparat hukum takut sekali? Menurut saya kalau misalnya aparat hukum atau pejabat pemerintahan itu benar kerjanya, nggak usah takut dengan aspirasi rakyat. Giliran kalau misalnya rekening masyarakat Anda cepat sekali bertindak, itu kenapa itu anggota DPR itu banyak itu rekeningnya yang langsung bengkak gendut dalam waktu sekejap. Contohnya itu anaknya Pak SBY, si Edi Baskoro itu. Bagaimana mungkin ratusan miliar hartanya langsung meningkat dalam beberapa bulan saja begitu. Jangan untuk rakyat saja Pak Polisi ini main sembarangan ini Pak Polisi ini. Waduh. Terbongkar aliansi masyarakat Pati Bersatu mendesak pimpinan DPR RI bertanggung jawab jika RUU perampasan aset tidak segera disahkan. Dalam audiensi dengan pimpinan DPR pada Kamis, 27 Agustus 2026, AMPB meminta kepastian waktu pengesahan. Pimpinan DPR berkomitmen RUU tersebut diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026. AMPB menegaskan, jika batas waktu tersebut tidak terrealisasi, pimpinan DPR diminta mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban.
perampasan aset sampai benar-benar disahkan. Aksi 27 Agustus 2026 ini benar-benar memiliki tujuan. Menurut aku tujuannya itu benar, yaitu mengesahkan RUU perampasan aset dan menghukum seberat-beratnya para koruptor maling-maling duit rakyat yang menghancurkan negara Indonesia. Dan di sini aku juga salut kepada DPR RI yang membuka pintu, membuka ruang untuk berdiskusi, untuk mendengarkan langsung aspirasi dan keluh kesah dari rakyat Indonesia. Menurut aku aksi kali ini benar-benar sesuai jalannya, yaitu benar-benar menyampaikan aspirasi, tujuannya jelas. Kita lihat bersama saat menyampaikan tuntutan, yaitu pengesahan RUU perampasan aset, hukuman seberat-beratnya bagi koruptor. Itu mereka menyampaikan dengan jelas, dengan bijak, tanpa dibumbui dengan emosi ataupun marah-marah. Jadi apa? Jadi sesuai nih tujuannya, yaitu untuk membangun negara Indonesia. Tapi kali ini ada yang janggal sedikit. Ya, ketika rakyat berkumpul ingin bertemu wakil rakyatnya, menyampaikan aspirasi keluh kesah rakyatnya, kok ketua DPR RI-nya nggak ada? Kemana ketua DPR RI-nya? Udah jelas kan kenapa dari zaman Pak Jokowi sampai Pak Prabowo saat ini RUU perampasan aset itu tidak disahkan, siapa dalangnya. Akhirnya terbongkar, terbuka sendiri oleh apa? Oleh waktu dan Tuhan. Ya, semoga saudara-saudaraku yang saat ini turun aksi sehat-sehat, para pejuang demokrasi, pejuang rakyat ya. Pesanku satu, jangan sampai terprovokasi. Ingat, tujuan kita untuk memperbaiki negara ini, bukan menghancurkan negara ini. Salam damai, NKRI harga mati. Gua angkat topi dan respect buat mereka-mereka yang berani demo di DPR hari ini. Kalian punya hak untuk melakukan hal tersebut. Tapi buat Pupu Papa, lu jangan coba-coba jadi pahlawan kesiangan. Mengambil momen ini seakan-akan lu berlawanan dengan DPR. Awal mula negara ini hancur akibat kebijakan bapak lu yang menormalisasi rangkap jabatan, merusak konstitusi, pernah memaksakan revisi undang-undang pilkada di DPR. Ingat ya, di kabinet saat ini paling banyak orang-orangnya bapak lu. Rusaknya negara ini dimulai dari keluarga lu. Jadi jangan coba-coba lu melakukan cuci tangan. Setan. Saya manusia biasa, makan nasi. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Nanti kita cek ya. Tapi saya pastikan ini kembali pengelola nanti saya langsung yang akan kawal. Ditembak. Di rumah di mana? Di Pati. Oh, di Pati. Ada intimidasinya itu sampai tingkat yang seperti Dan nanti kalau soal ini kan ada kuasa hukum atau pendamping, nanti koordinasi supaya kita bisa segera koordinasikan supaya tidak terjadi. Itu saya sama ini tanda tangan di depan saya. Saya tadi pimpin dulu Mariana. Saya pimpin dulu di sana. mengundurkan diri siap. Nah ya, biar Bang Boto kelihatan. Oke, makasih Bang, makasih. Makasih Bang. Saya ngerti hukum. Kita baca Pak ya. Pelan-pelan aja. Bacanya pelan-pelan. Surat komitmen penyelesaian kebutuhan RUU.
Yang pada tulis di sini ya. Iya. Mundur yuk. Berarti di sini. Mas Boto di sini. Pak sini Pak. Kanan Pak Dasko. Pak Dasko kanan. Pak Betok kanan, Mas Betok. Oke. Salaman Pak. Salaman Pak. Kasih Bato. Salaman Pak. Pasaan sini dulu Pak. Pak Cucun ikut dulu Pak. Oh siap. Apa? Sahkan UUD perampasan aset. Pending dulu deh, ulur sebisa mungkin. Bikin rakyat lupa. Kasih aja isu perselingkuhan artis tiap hari. Atau settingan pejabat lomba pacu karung 17 Agustus kemarin. Gak mau tahu ya, pokoknya naikin berita lain. Kucing artis ulang tahun kek. Banyak kali berita yang gak penting lainnya buat diberitain. Media mana lagi nih? Sorot dong, prestasi kinerja DPR. Apa nggak ada? Ya bikin apa kayak gitu pokoknya ada. Enak aja rampas aset. Dikira orang korupsi itu duitnya turun dari langit ya? Ya usaha, itu namanya juga kerja. Makanya jangan jadi rakyat jelata dong. Kalau udah berkuasa gini kan enak kerjanya. Tanda tangan aja dapat puluhan miliar. Hutan mana lagi nih yang minta izin buat nyawit? Sini saya tanda tangan nih. Kalau kebakar gimana? Ya cari kambing hitam lah. Easy. Di mana lagi nih money laundry? Ada nggak influencer yang baru naik daun? Kasih dia peluang usaha. Buka barbershop kayak, pilates kayak, padel kayak. Udah banyak ya? Pokoknya nggak mau tahu ya. Pokoknya undang-undang perampasan aset jangan disahkan. Ya walaupun udah ada sih di tipikor. Tapi kan rakyat nggak peka. Selagi bukan Cina mah aman aja. Kasih aja pelicin. Atau buat demo bayaran atau naikin gaji buzzer. Ah masa itu aja nggak bisa. Apa? Ponakan saya masih nganggur. Oke besok dia jadi komisaris. Jangan tanya ijazah apalagi dites segala. Besok segera. Apa takut viral? Kan kalau ini viral jadi lupa mereka UUD perampasan asetnya. Koreksi kalau bener. Buat masa aksi demo tanggal 27 Agustus ini, saran aku sih jangan mudah diprovokasi. Aku cuma bisa support, bantu doa dari Malaysia. Menjuangkan kedaulatan milik rakyat. Jangan mudah diprovokasi, jangan anarkis. Jadi kita tahu kalau ada anarkis ya itu berarti intel. Atau ya mereka yang menyamar jadi demonstran. Pokoknya tetap hati-hati, waspada, dan jangan mudah dipecah belah atau dihasut. Ingat ya musuh kita sama, bangsa sendiri yang bermental penjajah. Koreksi kalau benar.